Saya, Saus Tompo, etos master dan motivator nasional, ingin menyampaikan kepada seluruh guru di Indonesia, yaitu 6 cara guru membangkitkan semangat murid dalam merdeka belajar. Yang pertama, bukalah pelajaran yang pertama dengan nyanyian, bisa nasional, bisa rohani sesuai dengan di mana Anda mengajar. Yang kedua, minta berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ketiga adalah kobarkan namanya yel-yel. Di akhir video ini akan ada contoh untuk mengobarkan yel-yel. Yang kedua adalah mintalah siswa atau murid Anda melakukan namanya goal setting, yaitu menetapkan tujuan akhir. Ada satu pandangan mengatakan salah satu ciri orang sukses selalu dimulai dari akhir. Maka mintalah murid Anda, begitu dia nanti lulus, nilainya rata-rata berapa. Minta mereka untuk maksimal, minimal 90 nilai rata-ratanya. Mengapa? Kalau orang mempunyai tujuan, pasti bangkit semangatnya. Ini pesan kepada guru. Hasil survei berkata, ada 87% mahasiswa salah jurusan. Mengapa? Karena di awal guru tidak mendidik mereka untuk menetapkan goal settingnya. Yang ketiga, yakinkan murid, setiap murid lahir adalah pemenang. Born to win. 1. Mengapa? Setiap anak lahir menurut harian Harun Yahya dari University, satu lahir manusia terdiri dari 250 juta sel sperma. Hasil penelitian juga berkata, kemampuan otak setiap siswa atau manusia bisa menyimpan 83 miliar sel. Artinya kapasitas otaknya dasar luar biasa. Kemudian yang keempat, minta anak-anak itu adalah selalu semangat. Maka Bapak Ibu guru, tolong kalau mengajar menggunakan namanya prinsip komunikasi Darpis. Yang pertama, D. Guru kalau berbicara dari awal sampai akhir harus dalam kondisi hatinya damai. Yang kedua, guru kalau mengajarkan mata pelajaran apakah matematika atau mata kuliah yang lain, tolong antusias. Yang ketiga adalah selalu ramah kepada murid semua. Buatlah murid menjadi mitra, jangan kaku. P. Kalau berbicara dengan murid dari awal sampai akhir, bicarakanlah hal-hal yang positif. Yang kelima, guru kalau berbicara selalu menjaga integritas. Integritas artinya guru adalah tauladan bagi murid. Pertama datang di kelas dan terakhir pulang. Juga kalau guru berbicara selalu didukung dengan fakta, hasil riset atau satu studi-studi yang dilakukan oleh orang lain. Yang terakhir, guru kalau berbicara selalu sopan. Budayakan 7S ketika mengajar. Pertama, guru harus murah senyum, kemudian juga suka menyapa, dan juga harus sopan kepada murid, jangan pernah merendahkan muridnya. Juga harus santun. Santun artinya selalu mendahulukan kepentingan murid daripada kepentingan guru. Nah, kemudian juga harus selalu sabar, seperti apapun daya tangkap murid, dan juga harus sukacita. Itulah cara membangun suasana motivasi belajar dalam Merdeka Belajar urutan yang kelima. Yang keenam adalah mengajarlah dengan 4 pilar. Pertama, ajarkanlah mata pelajaran, learning to know, tahu teorinya. Misalnya gini, seperti pohon, ajarkanlah tentang akarnya sama dengan definisi atau pengertian. Yang kedua, batangnya, prinsip ilmu. Yang ketiga, cabangnya, jenis ilmu. Yang keempat, rantingnya, fungsi ilmu. Yang kelima itu daunnya, bagaimana pelajaran itu dilakukan dengan berproses. Harus tahu dia melakukan A sampai Z. Kemudian juga adalah jelaskan manfaat dari ilmu yang sahabat-sahabat ajarkan. Pilar yang kedua disebut namanya learning to do. Apa yang di kepala anak-anak secara teori, lakukan di kelas dengan praktek, dengan role play, dengan studi kasus, dengan diskusi. Itu namanya learning to do. Contohnya, kalau misalnya bicara pohon, anak-anak tangannya harus memegang akarnya,
memegang batangnya, memegang cabangnya, memegang rantingnya, memegang buah daunnya, memegang juga buahnya. Itu namanya learning to do. Yang ketiga, yang pertama mengisi otak, yang kedua mengembangkan keterampilan, yang ketiga membangun karakter, disebut namanya learning to live together. Ajarkanlah nilai-nilai ketika nanti mata pelajaran dilakukan dalam kehidupan sosial. Contoh, guru matematika pertama harus mengajarkan anak-anak tentang integritas. Mengapa? Karena hitungan-hitungan itu nanti akan berlaku di proyek. Harus jujur mereka. Yang kedua, cermat menghitung. Karakter cermat, teliti. Juga harus memiliki daya tahan atau adversity. Karena mereka nanti di proyek-proyek harus tangguh mereka. Guru bahasa, apa karakter yang dibutuhkan? Misalnya sopan santun, tata bahasa yang tersusun, yang menghargai orang. Karakter-karakter itu dibutuhkan mereka dalam rangka learning to live together. Demikian juga guru-guru yang lain. Yang terakhir namanya learning to be. Untuk apa anak-anak belajar? Menjadi saluran kebaikan, menjadi bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Anak yang hebat harus berdampak pada bangsa, pada perusahaan, pada keluarga, atau kehidupan sosial. Jadi itu harus diajarkan oleh guru dari sisi metode mengajar. Yang kedua, ada juga namanya metode SARP. SARP itu artinya cerah, jelas, tajam. Sama dengan pipi, kan jelas. Tapi itu singkatan dari S. Sell. Juallah, tekankanlah, jelaskanlah, yakinkanlah. Kalau belajar mata kuliah, mata pelajaran Anda pasti dahsyat luar biasa. How? Bagaimana mereka menguasai pelajaran, termasuk tadi learning to do. Kemudian juga disebut namanya apply, minta mereka berlatih. SARP, perform. Bandingkan target Anda di awal pelajaran, di prosesnya sampai akhir. Kalau itu dilakukan oleh guru-guru, pasti murid kita pintar. Kata kuncinya, ciptakanlah suasana belajar dari awal sampai akhir. Harus menggunakan namanya manajemen positif disiplin, zero punishment. Kalau murid salah, jangan salahkan, tapi arahkan dengan cinta. Dan juga murid jangan tegur di muka umum. Ada satu teori kepemimpinan, pujilah orang di muka umum, tegurlah empat mata. Kalau salah mereka, jangan salahkan, tapi arahkan dengan cinta, dengan syarat. Ketika menegur anak-anak, hatimu damai dulu. Kenapa? Hati yang damai memberikan nasihat itu pas diterima oleh anak. Tapi kalau dengan punishment, dengan marah-marah, dia kapok, tapi karakternya rusak. Sukses untuk Indonesia. Merdeka belajar artinya anak-anak terhindar dari ketakutan, terhindar dari khawatir, terhindar dari kejenuhan, dan juga terhindar dari kebodohan. Artinya apa? Mulai awal sampai akhir guru harus ceria mengajar detail and detail. Karena itulah membuat anak-anak merdeka dan juga nanti pasti terbentuk karakter. Sukses untuk guru-guru di Indonesia. Bila mana materi ini berdampak positif bagi Anda, bagikan juga bagi orang lain. Saya Saus Lampung, atas Master dan Motivator Nasional, saya sampaikan dari Danau Toba. Karena tadi saya membekali guru-guru SMA, SMK HKBP, kemarin juga guru-guru Katolik. Jangan kalah sekolah negeri. Sukses untuk sahabatku semua. Semangat! Kami dari perguruan SMA SMK HKBP Pangururan mengucapkan yel-yel untuk seluruh siswa di Indonesia. Selamat pagi. Semangat. Selamat siang. Siang. Belajar